Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami pagi ini. Mengakhiri kebersamaan kita di Religi Pagi, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar keagamaan dengan mengangkat topik muhasabah, kunci perbaikan diri yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Tetap bersama kami dan tepat di jam 6 pagi nanti kami akan hadirkan Warta Nunukan Pagi. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari tintinya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan cara mensyukuri nikmat Allah yang paling tepat adalah bagaimana kita dalam mensyukuri nikmat tersebut dalam rangka diaplikasikan dalam perbuatan-perbuatan yang menunjukkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengupayakan diri kita menjalankan apa yang diperintahkan olehnya dan sekaligus secara totalitas menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga boleh limpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita ini kita harus menghadirkan nilai-nilai ketakwaan, karena memang perbedaan antara kita, antara satu dengan yang lain, itu menurut Allah adalah didasarkan kepada usahanya bagaimana pendekatan dirinya kepada Allah dalam arti perbuatan-perbuatannya, apakah sudah mencerminkan sesuatu yang diperintahkan, sekaligus perbuatannya juga mencerminkan, menjalankan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan takwa itu sendiri. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu memang kalau kita melihat term atau istilah takwa ini, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu banyak sekali diperintahkan atau dianjurkan kepada kita yang dia itu beriringan perintah itu dengan hal-hal yang didapatkan dari apa yang kita kerjakan dalam sehari-hari. Dan ini menjadi bagian dari upaya kita agar mengusahakan bahwa setiap langkah-langkah kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan itu harus bernilai kepada nilai-nilai ketakwaan. Misalnya apa yang kita dapati hari ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh, itu harusnya menjadi ladang bagi kita untuk menghasilkan nilai-nilai ketakwaan, misalnya dengan cara mensyukurinya. Kemudian di antara lain juga ketakwaan disandingkan dengan upaya mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana kemudian perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan menunjukkan nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah, ataupun justru yang kita kerjakan itu banyak sekali melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan Allah. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita agar senantiasa menghadirkan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita. Sekaligus ciri daripada ketakwaan itu muncul dari seorang hamba manakala dia berupaya atas apa yang dia kerjakan senantiasa dievaluasi, diintrospeksi, bagian daripada muhasabah diri, sehingga dia bisa mengukur sejauh mana hal-hal yang hari ini dia kerjakan itu sudah jauh lebih baik daripada hal-hal sebelumnya yang dia lewatin dalam kehidupan. Termasuk diantaranya nilai ketakwaan itu hadir ketika kita menyadari bahwa Allah memperpanjang umur dan usia kita sampai di penghujung tahun ini, yang insya Allah kita akan masukin tahun berikutnya pada malam nanti, itu dalam rangka kemudian menimbang dan mengukur sudah sejauh mana umur yang kita gunakan ini dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian umur yang panjang justru tidak menambah nilai kebaikan bagi diri kita. Padahal Rasulullah SAW itu mewanti-wanti atau menginginkan dalam umur yang panjang itu ada kebaikan, dan umur itu dipergunakan secara maksimal yang merupakan bagian daripada upaya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah bersabda, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, itu adalah orang yang diberikan umur yang panjang, baik pula amalannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia itu adalah man tala umruhu wa sa'a amalu, diberikan umur yang panjang tapi buruk pula amalannya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan bagian daripada orang-orang yang mempergunakan umur dalam rangka nilai-nilai yang tidak baik tersebut. Naudzubillah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa nafsum ma qaddamat lighad, yaitu untuk berupaya mengintrospeksi, mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Ya, ini untuk upaya kita supaya mengetahui betul dalam rangka perbaikan diri tentunya. Dan kita menginginkan kalau ada evaluasi itu adalah dalam rangka sebenarnya memperbanyak nilai kebaikan, amal soleh, dan mengupayakan agar menghindari hal-hal yang buruk. Sehingga ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kita untuk mawas diri, memperhitungkan apa yang telah kita perbuat sebelum nantinya pada akhirnya seluruh amalan kita akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah kita mengevaluasi diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, jadi kita melihat juga hasil evaluasi kita itu pada tahapan-tahapan hari berikutnya, hari esoknya, agar kita apa yang telah berlalu itu, apa yang telah kita tinggalkan itu, kalau dia berupa kebaikan maka kita perbaiki, kita pertahankan dan tingkatkan. Sebaliknya kalau dia berupa keburukan, sesuatu kemaksiatan, bahkan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka ini bisa menjadi bahan evaluatif kita di tahun-tahun berikutnya untuk memperbaikinya, meninggalkan yang buruk menuju kepada kebaikan-kebaikan sebagai modal daripada amal yang kita akan bawa perhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang Nabi senantiasa mengupayakan, ya, memberikan kunci misalnya dalam sabdanya, ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi, bertakwa dimanapun kamu berada, wa bisayatil hasanatamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan-keburukan yang ada. Dalam istilah tasawuf itu, orang kalau mau terpatri dalam dirinya kebaikan, maka dia harus
takhalli dulu, membuang sifat-sifat yang buruk yang ada dalam dirinya. Baru kemudian dia bisa tahalli, mengisinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Maka akhlak yang terpuji ini kalau sudah terpatri menjadi habit, kebiasaan, maka kemudian dia akan memancarkan kebaikan dari seorang hamba. Kemudian itu bisa menjadi modal baginya untuk senantiasa beramal soleh, mengumpulkan sebanyak-banyaknya sebagai modal untuk kebaikannya di akhirat. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari di penghujung tahun ini kita menguliti diri kita, mengkalkulasi, mengevaluasi, bermuhasabah diri, apakah kebaikan kita itu sudah jauh lebih banyak yang kita kerjakan atau justru banyak sekali keburukan-keburukan yang telah kita torehkan dalam tahun-tahun ini. Ini upaya kita dalam rangka menghadapi hari-hari kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dalam rangka senantiasa memperbaiki diri, mempersiapkan segala apa yang kita hadapi di masa depan jauh lebih baik dan lebih paripurna dari apa yang telah kita lalui tentunya. Nabi Muhammad SAW sendiri senantiasa mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa upaya untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, menuju kebaikan diri itu harus hadir dalam kehidupan seorang yang bernama orang muslim dan orang mukmin itu. Bahwa kata Nabi dalam sebuah hadis, orang yang hari ini yang disebut dengan beruntung itu adalah ketika hari ini itu jauh lebih baik daripada hari kemarin dan besok itu jauh lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai kemudian hari ini itu sama seperti hari yang kemarin. Maka orang yang demikian kata Nabi dia adalah orang yang rugi karena tidak ada peningkatan dalam dirinya. Atau yang lebih parah kata Nabi, ada orang yang celaka yang hari ininya itu lebih buruk daripada hari kemarin yang dia lalui. Nabi SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang dia itu lebih baik hari ini daripada hari kemarinnya, maka kata Nabi dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Kalau dia hari ini itu sama seperti hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ininya itu jauh lebih buruk daripada hari kemarinnya, maka dia celaka. Kalau kita tarik konteksnya pada saat ini, ketika kita memasuki tahun yang baru, maka kita menginginkan tidak hanya tahunnya yang berganti, maka usaha-usaha perbaikan diri itu juga kita harus lalui. Jadi memperbaiki keburukan-keburukan yang sudah terlewat dengan kebaikan-kebaikan, maka ini yang disebut dengan orang yang beruntung. Tapi sebaliknya kalau kita sama saja atau bahkan jauh lebih buruk perilakunya setiap langkah kehidupan, maka ini bisa dikategorikan sebagai orang yang rugi, bahkan orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap momentum pergantian tahun misalnya, baik Hijriyah ataupun Masehi, maka yang paling dikedepankan dari sikap seorang muslim itu adalah bermuhasabah, menghitung-hitung ya, sekaligus melihat, mengevaluasi diri bahwa setiap bertambahnya tahun tentu jatah kehidupan kita berkurang. Maka kita harus pintar-pintar menyikapinya dengan upaya melihat sejauh mana perilaku-perilaku yang telah kita laksanakan. Ini sebagaimana apa yang pernah dipesankan atau disampaikan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab atau hitung-hitunglah dirimu sebelum nantinya kalian yang akan dihitung, atau sebelum kamu dihitung nanti di yaumil akhirah tentunya. Maka ini menjadi penting, menjadi pegangan bagi kita sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar, agar kehidupan kita itu menjadi beruntung, bukan menjadi merugi di kemudian hari. Ya, kita menyibukkan diri dengan upaya terus melihat sejauh mana apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita menghitung-hitung, mengintrospeksinya, agar kemudian kita
terus bisa menambah kualitas dan kuantitas kebaikan yang ada di saat umur-umur yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang sibuk untuk memperbaiki diri itu tidak mungkin kemudian dia sibuk mengoreksi orang atau perilaku kehidupan orang lain. Nah, ini yang kita harapkan sebagaimana yang dikehendakin oleh apa yang diucapkan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab tersebut. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kondisi ketika kita berupaya untuk memperbaiki diri, kemudian meminimalisir keburukan-keburukan atau potensi keburukan itu, maka itu menjadi modal bagi kita untuk terus dalam kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dikehendakin Allah dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir ayat Quran surat Al-Hasyr ayat 18 itu Allah menegaskan lagi bahwa ketika kita sudah mengevaluasi diri, bermuhasabah, memperbaiki diri, maka sekali lagi itu ranah atau frameworknya atau upayanya adalah dalam rangka wattaqullah, dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran daripada orientasi perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan harus sebagaimana ukuran ketakwaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nasnya. Karena sesungguhnya kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan, apa yang kamu kerjakan. Maka dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun yang kita hadapin, Allah tahu keberadaan kita. Maka upaya untuk memperbaiki diri, proses kepada itu semua, insya Allah akan dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paripurna tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, dan umur yang panjang itu kita isi dengan kebaikan. Ya, tidak hanya umur yang panjang tapi kemudian tidak memiliki nilai apa-apa. Maka kita berharap di umur kita, di sisa umur kita menjadi kebaikan yang terus ada, yang terus melekat dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kemudian ketika kita menghadapnya, ya paling tidak umur kita ini ditutup dengan husnul khotimah, penutup yang baik, yang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan, dan itu akan menyelamatkan kita tentunya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.